Di tengah keramaian Tanjung Priok, ada satu warung soto ayam yang selalu ramai, tak peduli siang atau malam. Tapi tahukah kamu, ada sesuatu yang aneh di sana? Seorang pelanggan pernah melihat potongan daging dalam mangkuknya, yang tiba-tiba bergerak sendiri. Apa sebenarnya rahasia di balik kesuksesan soto ayam Bu Haji Susi? Jangan kemana-mana, ini cerita yang tak akan pernah kamu lupakan. Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, dan komen agar saya rajin memberikan konten horor yang terbaik. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Tanjung Priok dikenal dengan hiruk-pikuknya, tapi di antara semua kesibukan itu, ada satu warung soto ayam yang tak pernah sepi, warung milik Bu Haji Susi. Orang-orang dari berbagai penjuru kota datang, rela antre panjang hanya untuk mencicipi soto ayamnya yang katanya, tiada duanya. Aromanya menguar menggoda, membuat siapapun yang lewat tergoda untuk mampir. Tapi ada cerita yang jarang diketahui orang. Beberapa penduduk lokal sering membicarakan hal aneh yang terjadi di warung itu, terutama saat malam mulai larut. Malam itu, Amir, seorang pengemudi ojek online, kebetulan sedang nongkrong di sekitar warung Bu Haji Susi. Ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Seekor kucing hitam besar duduk di depan warung, matanya tajam menatap ke arah dapur. Kucing itu tak pernah pergi, seolah-olah sedang menjaga sesuatu. Penasaran, Amir mendekati pedagang kaki lima di dekat warung itu. "Bang, kok warung Bu Haji Susi rame terus, sih? Emang seenak itu ya sotonya?" tanyanya santai. Si pedagang, seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan, langsung memandangnya dengan tatapan waspada. "Kamu baru di sini ya, Dek?" katanya pelan. "Iya, kenapa emang? Warung itu, gak sembarang warung. Bu Haji Susi itu pernah ngalamin bangkrut besar, hutangnya gak karuan. Tiba-tiba, 2 tahun lalu, warungnya langsung laris manis. Ada yang bilang, dia punya pesugihan." Amir tertawa kecil, mengira si pedagang hanya bercanda. Tapi ekspresi serius pria tua itu membuatnya merinding. 1 jam kemudian, Amir akhirnya memutuskan untuk mencoba soto ayam itu. Saat mangkuk soto ayam disajikan, ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Kuahnya sangat kental, dengan aroma rempah yang begitu menggoda. Tapi, saat ia hendak mencicipinya, ia melihat seutas rambut panjang terbenam di dalam mangkuk. Rambut itu tampak hitam, panjang, dan anehnya, masih basah seperti baru saja dicuci. Amir bergidik, tapi ia mencoba mengabaikan. Namun ketika ia mengangkat sendoknya, ia merasa sesuatu yang dingin menyentuh kakinya di bawah meja. Seperti tangan manusia. Amir menunduk, dan ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah meja, ada wajah pucat dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arahnya. Wajah itu perlahan tersenyum, senyum yang menyeringai lebar, menunjukkan deretan gigi tajam. Amir menjatuhkan mangkuknya dan langsung berlari keluar warung tanpa menoleh lagi. Tapi saat ia menoleh ke belakang, ia melihat Bu Haji Susi berdiri di depan pintu warung, tersenyum lebar sambil melambaikan tangan ke arahnya. "Datang lagi besok, ya," katanya dengan suara yang terdengar seperti gema. Amir merasa ada sesuatu yang mengikutinya sepanjang perjalanan pulang malam itu. Dan ketika ia sampai di rumah, di kaca spion motornya, ia melihat bayangan wajah pucat yang tadi menatapnya di bawah meja. Wajah itu kini ada di belakangnya, dengan senyum menyeringai. Malam itu, Amir tiba di rumah dengan perasaan gelisah. Wajah pucat yang ia lihat di bawah meja warung Bu Haji Susi masih terbayang jelas di pikirannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi, mungkin ia terlalu lelah. Tapi, ada sesuatu yang membuatnya tak bisa tenang. Setelah Amir dan berbaring di tempat tidur, Amir mulai merasa dadanya sesak. Kamar terasa begitu dingin, meskipun kipas angin sudah ia matikan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari sudut ruangan, seperti langkah kaki kecil di lantai kayu. Ia bangkit, mencoba mencari sumber suara, tapi tidak menemukan apa-apa. Ketika ia kembali berbaring, lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip. Amir menoleh ke sudut kamar, dan di sana, ia melihat bayangan seseorang berdiri. Wajah pucat dengan mata merah menyala yang ia lihat di bawah meja warung kini berdiri di depannya. Wajah itu semakin mendekat, menyeringai lebar dengan tawa lirih yang menggema di telinganya. Amir menjerit dan tiba-tiba terbangun. Ternyata itu semua mimpi buruk. Ia mengusap keringat dingin di dahinya, mencoba menenangkan diri.
Tapi sesuatu di kamar itu masih terasa janggal. Bau amis samar tercium di udara, mirip dengan bau yang ia cium di warung Bu Haji Susi tadi malam. Amir bangkit dan menyalakan lampu. Saat ia menoleh ke cermin, ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di bahunya, ada bekas tangan hitam seperti arang, lengkap dengan jari-jari panjang yang mencengkeram. Esok harinya, Amir menceritakan semua yang ia alami kepada temannya, Bayu, yang juga seorang pengemudi ojek online. Bayu tertawa kecil, mengira Amir hanya mencoba menakut-nakuti. Namun ketika Amir menunjukkan bekas tangan hitam itu, Bayu langsung terdiam. "Bro, ini nggak main-main," kata Bayu dengan nada serius. "Gue pernah dengar cerita tentang warung itu. Katanya, kalau lo ngelihat sesuatu yang nggak wajar di sana, artinya lo udah diikutin." Amir menatap Bayu dengan tatapan penuh ketakutan. "Lo serius, Bay? Terus gue harus gimana?" Bayu menghela napas panjang. "Ada satu orang yang bisa bantu lo, dukun tua di pasar belakang Priok. Katanya dia ngerti soal kayak gini. Tapi lo harus buru-buru, sebelum semuanya makin parah." Tanpa berpikir panjang, Amir memutuskan untuk pergi menemui dukun yang dimaksud. Namun, dalam perjalanan menuju pasar, Amir merasa ada sesuatu yang aneh. Bayangan-bayangan di sekitarnya terlihat bergerak, seperti mengikutinya. Dan saat ia sampai di depan kios dukun itu, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dukun tua itu, seorang pria renta dengan mata tajam, langsung menatap Amir seolah sudah tahu apa yang terjadi. "Kamu habis dari warung Bu Haji Susi, ya?" tanyanya dengan suara berat. Amir hanya bisa mengangguk. Dukun itu menghela napas panjang. "Kalau kamu lihat sesuatu yang gak wajar di sana, itu bukan kebetulan. Kamu sudah dibawa masuk ke dunia mereka. Dan sekarang, mereka gak akan membiarkan kamu pergi dengan mudah." Amir merasakan tubuhnya lemas. "Maksudnya, dunia siapa?" Dukun itu menatapnya tajam. "Dunia pesugihan. Dan mereka sudah menandai kamu." Amir tidak tahu harus bagaimana. Dukun itu memberinya peringatan keras, jika ia tidak segera melakukan ritual pembersihan, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan akan datang mencarinya. Tapi apa yang Amir tidak tahu, ritual itu hanya awal dari teror yang lebih besar. Amir menatap dukun tua itu dengan gemetar. Kata-katanya tadi terus terngiang di telinganya, "Dunia pesugihan. Dan mereka sudah menandai kamu. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Amir dengan suara serak. Dukun itu menyalakan dupa yang mengeluarkan asap tebal beraroma menyengat. Ia memejamkan mata, bergumam dalam bahasa yang Amir tak pahami. Setelah beberapa menit, ia membuka matanya yang tampak lebih gelap daripada sebelumnya. "Kamu harus menjalani ritual pembersihan ini malam ini juga. Kalau tidak, kamu akan dibawa ke dunia mereka. Dan kalau itu terjadi, tak ada yang bisa menyelamatkanmu." Tanpa banyak pilihan, Amir setuju. Malam itu, ia kembali ke rumah membawa sebuah kantong kecil berisi kembang 7 rupa, sebotol minyak hitam, dan beberapa batang dupa. Dukun itu memberi instruksi rinci, bakar kembang dan dupa di sudut ruangan, oleskan minyak di dahi dan telapak tangan, lalu duduk bersila menghadap cermin sambil membaca mantra yang sudah dituliskan. Saat malam semakin larut, Amir memulai ritualnya. Ia menyalakan dupa dan membakar kembang 7 rupa. Aroma yang kuat memenuhi kamarnya, membuatnya merasa mual. Dengan tangan gemetar, ia mengoleskan minyak hitam ke dahinya. Ketika Amir duduk bersila menghadap cermin, ia mulai membaca mantra seperti yang diperintahkan. Pada awalnya, semuanya terasa biasa saja. Tapi ketika ia sampai di pengulangan ketiga, suasana di kamar mulai berubah. Bayangan di cermin tampak bergerak sendiri. Amir berhenti membaca dan menatap cermin dengan saksama. Ia terkejut melihat bayangannya tersenyum, padahal ia tidak tersenyum. Tiba-tiba, bayangan di cermin mengulurkan tangan ke arahnya, seolah mencoba meraihnya. Amir melompat mundur, tapi cermin itu bergetar hebat seperti akan pecah. Dari dalam cermin, terdengar suara tawa yang begitu menyeramkan, seperti suara perempuan dengan nada tinggi dan menggema. "Ini belum selesai, Amir," suara itu berbisik. Amir panik. Ia berlari keluar kamar, tapi bau amis kembali tercium, kali ini lebih tajam. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir tak bisa bernapas. Dari cermin yang pecah, sesosok makhluk keluar merangkak. Wajahnya pucat, dengan rambut panjang kusut yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Matanya yang merah menyala menatap Amir tajam. Makhluk itu merangkak cepat ke arahnya. Amir berteriak, mencoba membuka pintu depan rumah, tapi pintu itu terkunci seperti ada kekuatan yang menahannya.
Makhluk itu semakin dekat, tawa menyeramkannya memenuhi ruangan. Tepat saat makhluk itu hampir mencapainya, semua tiba-tiba gelap. Amir terbangun keesokan paginya di lantai ruang tamu, dengan tubuh lemah dan kepala pusing. Ia mengira semuanya sudah selesai, tapi ketika ia bangkit, ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Di dinding kamar, tulisan merah besar terbaca jelas, "Kamu tidak bisa lari." Amir kini sadar bahwa ritual pembersihan itu tidak menyelesaikan masalah, melainkan memanggil sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Bu Haji Susi dan pesugihan di balik warungnya, sebelum semuanya terlambat. Amir tak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi. Tulisan merah di dinding kamarnya menjadi pengingat bahwa ia kini berada dalam bahaya yang tak terlihat. Tanpa membuang waktu, ia menghubungi Bayu, berharap temannya bisa membantunya. "Bey, gue harus cari tahu lebih banyak tentang Bu Haji Susi. Lo tahu nggak ada siapa yang kenal dekat sama dia?" tanya Amir dengan nada cemas. Bayu terdiam sesaat sebelum menjawab. "Ada satu orang, warga lama di daerah Priok. Namanya Pak Harto. Dia dulunya teman dekat suaminya Bu Haji Susi. Mungkin dia tahu sesuatu." Amir dan Bayu segera pergi menemui Pak Harto. Pria tua itu tinggal di sebuah rumah sederhana di gang kecil yang sepi. Ketika mereka mengetuk pintu, seorang pria dengan wajah keriput dan tubuh ringkih menyambut mereka. "Pak Harto, saya butuh bantuan," kata Amir sambil menceritakan kejadian yang ia alami. Pak Harto mendengarkan dengan serius, wajahnya perlahan berubah suram. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Kalian gak seharusnya mendekati warung itu. Bu Haji Susi memang terlihat ramah dan dermawan, tapi ada rahasia kelam yang dia simpan." Pak Harto menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Dulu, suaminya meninggal dengan cara yang aneh. Katanya, tubuhnya ditemukan di dapur warung dengan luka-luka yang gak wajar, seperti dicabik-cabik binatang. Setelah itu, warungnya justru semakin laris. Banyak orang bilang, itu bukan kebetulan." "Jadi, pesugihan?" tanya Bayu dengan suara pelan. Pak Harto mengangguk. "Tapi ini bukan pesugihan biasa. Ada banyak jenis pesugihan, tapi yang dipakai Bu Haji Susi sangat berbahaya. Dia menggunakan arwah penasaran sebagai tumbal untuk menarik pembeli. Dan arwah itu butuh makanan, bukan makanan biasa, tapi jiwa manusia." Amir merasa tubuhnya dingin. "Tapi kenapa saya yang diganggu? Saya cuma mampir ke warung itu sekali." Pak Harto menatap Amir dengan tajam. "Mungkin kamu melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat. Itu cukup untuk membuat mereka memperhatikanmu." Pak Harto kemudian memberikan sebuah petunjuk. Ia menyarankan Amir untuk pergi ke sebuah makam tua di pinggiran kota. Di sana, ada makam seorang perempuan bernama Sari, yang disebut-sebut menjadi korban pertama dalam ritual pesugihan Bu Haji Susi. Malam itu, Amir dan Bayu memberanikan diri pergi ke makam yang dimaksud. Lokasinya begitu sepi, dikelilingi pepohonan tua yang menjulang tinggi. Angin malam terasa dingin menusuk tulang, dan suasana semakin mencekam saat mereka mendekati makam. Ketika mereka tiba di sana, mereka menemukan sebuah makam tua yang sudah retak. Di batu nisannya terukir nama Sari binti Rahmat. Tapi yang membuat mereka bergidik adalah adanya tumpukan sesajen di atas makam, bunga kering, dupa yang masih berasap, dan sebuah boneka kecil dengan wajah yang terbuat dari kain putih. "Ini pasti ada hubungannya," bisik Bayu. Namun sebelum mereka sempat melakukan apa-apa, suara tawa lirih terdengar dari balik pohon. Amir dan Bayu menoleh, tapi tak ada siapapun. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan lampu senter yang mereka bawa padam. Dari dalam gelap, terdengar suara langkah kaki mendekat, diiringi bau amis yang begitu menyengat. Amir merasa jantungnya berdebar kencang. Mereka tahu, mereka tidak sendirian di tempat itu. Dan saat mereka mencoba melarikan diri, sesosok bayangan besar muncul dari balik pohon. Sosok itu memiliki tubuh seperti manusia, tapi dengan wajah menyerupai binatang buas. Matanya merah menyala, dan suara geramannya menggema di udara. Amir dan Bayu terjebak di tengah kuburan, berhadapan dengan sosok yang menyeramkan. Mereka hanya bisa berharap bahwa mereka bisa keluar dari sana hidup-hidup. Tapi makhluk itu tidak berniat membiarkan mereka pergi dengan mudah. Bayu memegang lengan Amir erat, napasnya tersengal-sengal. Sosok besar dengan wajah menyerupai binatang buas itu berdiri di hadapan mereka, mengeluarkan geraman rendah yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Lari, Bayu! Lari sekarang!" teriak Amir. Namun, langkah mereka tertahan. Makhluk itu bergerak cepat, memotong jalan mereka. Tangan besarnya, yang memiliki cakar tajam, meraih udara seolah memberi peringatan agar mereka tidak kabur. "Tunggu!"
Kami nggak bermaksud mengganggu, teriak Amir dengan panik. Makhluk itu mendengus, lalu mengeluarkan suara yang mengejutkan mereka. Bukan lagi geraman, melainkan tawa dingin yang menyeramkan. Kalian sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan keluar untuk kalian. Namun, sebelum makhluk itu sempat mendekat, dari belakang mereka terdengar suara perempuan yang lirih namun penuh wibawa. Hentikan! Amir dan Bayu menoleh, melihat sesosok perempuan muda berpakaian putih berdiri di dekat makam Sari. Wajahnya pucat, dengan mata yang kosong, namun ada sesuatu yang menenangkan sekaligus menyeramkan dari sosoknya. Makhluk itu tampak gemetar dan mundur beberapa langkah. Ini bukan urusanmu, Sari, geramnya. Perempuan itu, yang kini Amir yakin adalah arwah Sari, melangkah maju. Mereka tidak termasuk dalam perjanjian. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil mereka. Amir menatap perempuan itu dengan bingung. Kamu, Sari? Apa yang sebenarnya terjadi? Sari memalingkan wajahnya ke Amir. Suaranya terdengar pelan, namun penuh kesedihan. Aku adalah korban pertama dalam ritual pesugihan itu. Jiwaku diikat ke tempat ini untuk melayani Bu Haji Susi. Aku dan banyak jiwa lain dipaksa menjadi alat untuk kejayaan warungnya. Bayu, yang masih gemetar, bertanya, kenapa kamu membantu kami? Sari menghela napas panjang. Karena aku ingin bebas. Sudah terlalu lama aku terjebak dalam siklus ini. Kalian adalah harapanku untuk menghentikan semuanya. Sari mengarahkan pandangannya ke Amir. Kalian harus menghancurkan benda yang mengikat semua jiwa di sini. Sebuah pusaka yang disimpan di tempat rahasia di warung Bu Haji Susi. Jika itu dihancurkan, kami akan terbebas. Tapi ingat, kalian akan menghadapi perlawanan. Bu Haji Susi tidak akan membiarkan itu terjadi. Makhluk besar itu mulai bergerak lagi, matanya memerah penuh amarah. Cukup bicara, tidak ada yang bisa melawan perjanjian ini. Sari berbalik dan menatap makhluk itu dengan tajam. Selama aku di sini, kau tidak akan menyentuh mereka. Sari mengangkat tangannya, dan makhluk itu tampak tertahan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalanginya. Pergilah sekarang, bisik Sari kepada Amir dan Bayu. Waktumu tidak banyak. Dengan tubuh yang masih gemetar, Amir dan Bayu lari meninggalkan makam, berusaha mengingat setiap detail petunjuk dari Sari. Mereka tahu bahwa untuk menghancurkan pusaka itu, mereka harus kembali ke warung Bu Haji Susi, tempat yang menjadi awal dari semua kengerian ini. Amir dan Bayu kini membawa misi berat yang penuh risiko. Mereka harus kembali ke warung soto Bu Haji Susi, menghadapi rahasia gelap di balik pesugihan yang telah merenggut banyak nyawa. Namun, bahaya semakin dekat, dan waktu mereka semakin terbatas. Amir dan Bayu berdiri di depan warung Bu Haji Susi. Malam itu suasana jauh lebih mencekam dari biasanya. Lampu di sekitar warung tampak berkedip-kedip, dan aroma amis bercampur wangi kemenyan menusuk hidung mereka. Lo yakin kita harus masuk? Bisik Bayu, suaranya gemetar. Amir mengangguk, meskipun jantungnya berdegup kencang. Kita nggak punya pilihan, Bey. Kalau nggak dihancurin sekarang, ini nggak bakal selesai. Mereka masuk perlahan ke dalam warung. Ruangan itu kosong, tak ada pembeli maupun pegawai. Namun, perasaan tidak nyaman menyelimuti mereka. Amir menyalakan senter, menerangi meja-meja yang biasanya penuh pengunjung. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari dapur. Mereka saling berpandangan, lalu perlahan berjalan ke arah sumber suara. Di dapur, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka tertegun, sebuah ruangan rahasia yang sebelumnya tak mereka sadari. Ini pasti tempatnya, kata Amir pelan. Mereka membuka pintu kayu tua yang tersembunyi di balik lemari dapur. Ruangan di balik pintu itu gelap dan berbau busuk. Saat mereka masuk, senter Amir menerangi sebuah altar kecil yang dipenuhi benda-benda menyeramkan, boneka jerami, kain putih dengan bercak darah, dan sebuah keris yang terletak di tengah-tengah altar. Itu pasti pusaka yang dimaksud Sari, ujar Bayu. Namun sebelum mereka sempat mendekat, suara tawa yang menyeramkan memenuhi ruangan. Dari sudut yang gelap, muncul Bu Haji Susi. Wajahnya tidak lagi ramah seperti biasanya. Matanya merah menyala, dan kulitnya tampak seperti retak-retak, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari tubuhnya. Kalian pikir bisa menghancurkan ini? Suaranya menggema, dingin dan penuh amarah. Sudah terlalu banyak yang mencoba, dan semuanya gagal. Amir mundur selangkah, sementara Bayu mencoba tetap tenang. Bu, kita cuma mau mengakhiri semua ini. Banyak yang sudah jadi korban. Bu Haji Susi tertawa lagi, kali ini lebih keras. Mereka adalah harga yang harus dibayar. Dengan ini, aku mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Kalian tidak akan pernah mengerti.
Tiba-tiba, dari balik tubuh Bu Haji Susi muncul bayangan hitam besar, makhluk yang sama yang mereka temui di makam. Makhluk itu mengaum, memenuhi ruangan dengan suara menggelegar. "Kita harus cepat," teriak Amir. Tanpa pikir panjang, Amir melompat ke arah altar dan meraih keris itu. Namun, begitu tangannya menyentuh pusaka tersebut, tubuhnya terasa panas, seolah-olah keris itu membakar telapak tangannya. "Lepaskan itu," teriak Bu Haji Susi. Ia melangkah maju, tapi Sari tiba-tiba muncul di antara mereka. "Selesaikan sekarang, Amir," kata Sari, suaranya tegas. Amir menggenggam keris itu erat-erat, meskipun rasa sakitnya semakin menjadi. Ia mengangkat keris itu dan menghantamkannya ke lantai altar dengan sekuat tenaga. Keris itu pecah berkeping-keping, dan suara jeritan yang mengerikan memenuhi ruangan. Makhluk hitam itu menghilang dalam sekejap, bersamaan dengan Bu Haji Susi yang tubuhnya terjatuh ke lantai. Wajahnya kembali seperti manusia biasa, tapi matanya kosong, tak lagi bernyawa. Sari menatap Amir dan Bayu dengan senyuman tipis. "Kalian telah membebaskan kami. Terima kasih." Perlahan, tubuh Sari memudar, menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Amir dan Bayu berhasil menghancurkan pusaka yang menjadi sumber kekuatan pesugihan Bu Haji Susi. Namun, suasana di warung itu tetap menyimpan kesan menyeramkan, seolah-olah bekas kegelapan masih tersisa. Mereka tahu, ini adalah akhir dari kengerian di Tanjung Priok, tetapi bekas-bekasnya akan selalu melekat di ingatan mereka. Setelah menghancurkan pusaka, Amir dan Bayu keluar dari warung Bu Haji Susi dengan tubuh lelah dan pikiran kacau. Udara malam terasa lebih segar, namun bayangan apa yang baru saja mereka alami masih membayangi. "Ini udah selesai, kan, Endri?" tanya Bayu, matanya gelisah. Amir mengangguk, meski ragu. "Sepertinya iya. Tapi kok gue masih ngerasa nggak tenang." Mereka berjalan menjauh dari warung, berharap meninggalkan semuanya di belakang. Namun, ketika mereka melesusi gang kecil menuju rumah, terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Langkah itu berat, terdengar seperti seseorang yang sedang menyeret sesuatu. Bayu menoleh dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. "Lo denger itu?" tanyanya panik. Amir mengangguk. "Iya, tapi nggak ada siapa-siapa." Mereka mempercepat langkah. Namun, langkah kaki itu tetap mengikuti mereka, semakin dekat, semakin berat. Tiba-tiba, lampu jalan di depan mereka padam satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Amir mengeluarkan ponselnya untuk menggunakan senter, tapi layar ponselnya mati total. "Sial, nggak nyala." Suara langkah itu berhenti. Dalam kesunyian yang mencekam, terdengar bisikan lirih, namun jelas. "Kalian pikir semuanya sudah selesai?" Bayu meraih lengan Amir, wajahnya pucat pasi. "Siapa itu?" Dari bayangan gelap di ujung gang, muncul sosok yang tidak asing. Itu adalah Bu Haji Susi, tapi tubuhnya tampak membusuk, dan matanya kosong seperti boneka. Ia menatap mereka dengan senyum yang menyeramkan. "Kalian memang menghancurkan pusaka itu, tapi warisan kegelapan tidak bisa lenyap begitu saja. Aku sudah memberikan terlalu banyak untuk ini." Amir mundur selangkah, tubuhnya gemetar. "Tapi lo udah mati. Kita lihat sendiri." Bu Haji Susi tertawa kecil, suara tawanya menggema di gang sempit itu. "Raga ini mungkin mati, tapi arwahku masih di sini. Dan aku akan terus di sini, sampai aku menemukan penerusku." Bayu menelan ludah. "Penerus? Maksudnya apa?" Bu Haji Susi mengulurkan tangannya, menunjukkan bayangan keris yang telah mereka hancurkan. Meski hanya bayangan, kehadirannya terasa nyata, menusuk jiwa mereka. Pesugihan ini tidak bisa berhenti begitu saja. Seseorang harus mengambil alih, dan aku rasa kalian adalah Kaamirdat yang sempurna. Amir menggenggam tangan Bayu, berusaha melangkah mundur. "Kami nggak mau terlibat sama ini lagi. Lepasin kami." Namun, bayangan Bu Haji Susi semakin mendekat. Udara di sekitar mereka semakin dingin, dan suara bisikan mulai memenuhi telinga mereka, seolah-olah ribuan jiwa yang terjebak dalam pesugihan itu merintih meminta kebebasan. "Tidak ada jalan keluar," kata Bu Haji Susi, suaranya berubah menjadi gema yang mengerikan. "Sekali terlibat, kalian akan selalu menjadi bagian dari ini." Tiba-tiba, Amir merasa sesuatu menekan bahunya, seperti tangan dingin yang mencengkeram. Ia menoleh, namun tidak ada apa-apa, tapi di dalam pikirannya, ia mendengar suara Sari. "Jangan takut. Dia mencoba mengikat kalian. Kalian harus melawan." Amir menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia menatap Bu Haji Susi dengan tegas. "Kami nggak akan menyerah. Lo nggak akan bisa mengikat kami." Bayu, meski gemetar, mengikuti langkah Amir.
kami akan keluar dari sini, dan lo nggak akan menang. Senyum Bu Haji Susi perlahan memudar. Kita lihat saja, seberapa kuat kalian melawan kegelapan. Bayu dan Amir berhasil keluar dari gang itu, tapi mereka tahu perjuangan mereka belum selesai. Warisan pesugihan itu masih berusaha mengejar mereka, menunggu celah untuk merenggut mereka kembali. Dengan tekad yang mulai tumbuh, mereka bersiap untuk menghadapi babak terakhir dalam mimpi buruk ini. Amir dan Bayu kembali ke rumah dengan tubuh lelah, namun hati mereka diliputi ketakutan yang terus menghantui. Mereka merasa bahwa bayangan Bu Haji Susi terus mengawasi, meski mereka tak lagi berada di warung itu. Kita harus cari cara buat menghancurin ini semua, kata Amir sambil menatap Bayu. Gue nggak mau hidup kita terjebak sama kegelapan ini selamanya. Bayu mengangguk. Tapi gimana, Endri? Kita udah ngancurin pusakanya. Apalagi yang bisa kita lakuin? Tiba-tiba, ponsel Amir berbunyi. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu, Amir mengangkat panggilan itu. Ini Amir, kan? Suara perempuan di ujung telepon terdengar serak namun familiar. Itu suara Sari. Sari, lo masih hidup? Amir bertanya dengan nada penuh ketidakpercayaan. Aku bukan hidup, tapi aku juga belum sepenuhnya pergi, jawab Sari. Aku tahu kalian sedang dikejar arwah Bu Haji Susi. Dia belum selesai, tapi aku tahu cara mengakhirinya. Amir dan Bayu saling berpandangan, mencari keberanian untuk mendengar apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Ada ritual terakhir, lanjut Sari. Kalian harus membakar seluruh warung itu, termasuk ruang rahasia di dalamnya. Tapi hati-hati, dia akan melakukan apa saja untuk menghentikan kalian. Malam itu, mereka kembali ke warung dengan membawa bensin dan korek api. Suasana semakin mencekam. Jalanan kosong, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara aneh seperti rintihan terdengar dari dalam warung. Kita harus cepat, bisik Bayu sambil menuangkan bensin ke sekitar warung. Ketika mereka mulai menyiram bensin di ruang rahasia, tiba-tiba pintu warung tertutup dengan keras. Bayangan hitam yang besar muncul di depan mereka. Itu Bu Haji Susi, tapi kali ini ia tampak lebih mengerikan, dengan tubuh yang penuh luka menganga dan mata yang menyala merah. Kalian pikir bisa menghancurkanku begitu saja? Suara Bu Haji Susi menggema. Pesugihan ini sudah menjadi bagian dari hidup kalian. Amir mengangkat botol bensin terakhir dengan tangan gemetar. Lo salah, Bu. Hidup gue nggak akan jadi bagian dari ini. Bayu, yang berdiri di sebelah Amir, melemparkan korek api ke lantai. Api langsung menyambar bensin, menjalar dengan cepat, membakar altar dan dinding ruangan itu. Bu Haji Susi berteriak, suaranya terdengar seperti ribuan jiwa yang meronta. Bayangan hitam di tubuhnya mulai memudar, menghilang bersama dengan suara jeritannya. Namun, ketika api semakin besar, ruangan itu mulai runtuh. Amir dan Bayu berlari keluar secepat mungkin. Mereka berhasil keluar tepat sebelum seluruh bangunan runtuh dalam kobaran api yang besar. Pagi harinya, polisi dan warga sekitar hanya menemukan puing-puing dari warung yang terbakar. Tak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kecuali Amir dan Bayu. Apa lo rasa semuanya udah selesai? Tanya Bayu sambil memandang sisa-sisa bangunan itu. Amir mengangguk pelan, meski di dalam hatinya ia tahu bahwa pengalaman itu akan selalu membekas. Gue harap ini akhir dari semuanya. Namun, ketika mereka berjalan pergi, angin berhembus membawa bau amis yang samar, seperti aroma khas dari warung Bu Haji Susi. Mereka saling berpandangan dengan wajah cemas, sebelum akhirnya mempercepat langkah, meninggalkan masa lalu kelam itu di belakang mereka.